ceritanya. Jadi dia menteri-menteri ini kan sudah sowan Ibu Mega, udah konsultasi, udah minta petunjuk lah gitu. Nah si Ibu Mega masih meminta para menteri untuk bersabar dulu sampai saat yang tepat menurut saya ya. Jangan sampai itu kita bikin fakultas kedokteran banyak-banyak, tapi ya kualitasnya mohon maaf kurang bagus gitu, karena memang kita membutuhkan pendidik yang banyak. Kayaknya keinginan Pak Jokowi atau juga Mas Prabowo untuk satu putaran kayaknya agak berat. Pergi ke gunung mencari bonsai. Cakep. Dipajang di rumah biar pikiran tenang. Cakep. Debat Capres-Cawapres telah usai. 14 Februari nanti, siapa ya yang menang? Selamat datang pemirsa di episode Cakep, catatan kebijakan publik dan politik. Bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Wijayanta. Untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai debat calon presiden kelima antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Apa kabar Mas Hannibal? Alhamdulillah baik Mas Wisnu. Sehat juga? Ya, alhamdulillah sehat. Iya. Jadi pemirsa, sebenarnya ada kabar baik untuk podcast Cakep. Kita sudah mencapai viewers untuk episode ke-6 kemarin mencapai 125.000 viewers. Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian tertinggi viewers dari podcast Cakep ini. Gitu. Jadi kita mengucapkan apresiasi ya kepada pemirsa yang telah mengikuti podcast Cakep dari episode pertama hingga episode ke-7 kali ini. Mungkin kira-kira menurut kesan Mas Hannibal, debat Capres ke-5 kemarin gimana tuh? Oh iya. Secara kalau keseluruhan. menurut saya debat Capres terakhir kemarin justru kurang menarik kalau menurut saya. Jadi tensinya yang diharapkan terakhir itu kan lebih panas, lebih saling menyerang atau bagaimana, tapi ternyata justru malah cooling down. Seolah-olah mereka justru tidak terlalu berminat untuk bermain kencang gitu. Iya, saya juga berpendapat bahwa debat ini sayangnya anti klimaks ya. Padahal kan publik berharap biasanya kalau debat Capres itu kan biasanya yang paling menarik perhatian tuh debat pertama dan debat terakhir. Iya, betul. Sepertinya sudah ada ekspektasi yang begitu tinggi, tetapi kok jadi kayak datar gitu ya. Tidak ada drama, minim drama gitu kan. Betul, memang isunya kan isu yang agak ini ya, karena persoalan-persoalan masyarakat, persoalan-persoalan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya itu, emang ada nilai-nilai di tengah masyarakat yang mungkin hampir sama gitu kan. Sehingga kalaupun ada program-program kerja yang seharusnya bisa dikritisi, ternyata juga tidak terlalu dikritisi kan. Iya, jadi dari debat kemarin sebenarnya yang agak mengherankan Pak Anies Baswedan tidak terlalu menyerang nih, karena saya perkirakan sih efek dua debat pertama ya. Makanya beliau seperti hati-hati gitu, karena kan kalau walaupun dari segi substansi itu menang, tetapi dari segi kesan, dari segi penampilan itu juga harus diperhitungkan oleh beliau. Karena kan pada waktu itu ditangkap tuh ya, pada saat dia memberi nilai 11 dari 100. Dari 100 ke Prabowo Subianto, langsung itu dieksploitasi oleh kubu 02 bahwa tidak sopan, tidak menghormati orang tua gitu ya. Dan itu memang di berapa kelompok, berapa orang lah mengingatkan Mas Anies supaya jangan terlalu overkill lah gitu, jangan terlalu kenceng untuk ini, karena masyarakat kita ini kan masih masyarakat yang timur ya, masa timur. Kalau kita kelihatan terlalu menyerang, terlalu berlebihan menilai, itu kan dianggapnya enggak sopan dan justru membuat orang yang diserang itu seperti mendapatkan simpati, simpati dari masyarakat gitu. Ya, saya rasa itu sih yang coba dilakukan oleh
timnya Mas Anies. Betul. Untuk menahan diri. Cuman akhirnya jadi tidak terlalu otentik Anies ya. Betul. Jadi kelihatan malah kikuk gitu loh ketika misalnya Mas Bowo sempat kan berapa kali memuji lah gitu atau kemudian bahkan yang terakhir meminta maaf itu kan jadi bikin kikuk kan. Iya. Ya, ini menarik juga bagi saya penampilan Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo kali ini sangat santun. Dia menahan diri sekali itu untuk tidak emosi ya. Bahkan jadinya kan lucunya saya mendukung, saya sependapat gitu kan, jadi kayak itu yang bikin kalau istilahnya kan membuat permainan itu jadi pelan gitu kan. Iya. Kalau istilahnya permainan bola itu memang sengaja Mas Bowo itu tampaknya membuat permainan itu untuk pelan saja gitu, tidak kencang, tidak ngegas gitu. Mungkin ini bagian dari strategi tim Pak Prabowo juga ya. Maksudnya dia tahu bahwa mengantisipasi bahwa dia akan diserang oleh kubu 01 dan 03 karena dari segi elektabilitas mereka masih tertinggal jauh. Dan ini merupakan debat terakhir, jadi dia melakukan preemptif tuh. Betul. Dengan setuju, dengan cara seperti itu, merangkul gitu ya, rekonsiliatif lah istilahnya kalau saya lihat ya. Tapi ya menarik, maksudnya mungkin itu yang mencoba ditampilkan oleh Pak Prabowo ya, bahwa dia negarawan yang mampu merangkul semua, walaupun mungkin pada saat debat dengan Pak Ganjar dia sebenarnya agak cukup emosi tuh. Beberapa kali kan Mas Ganjar memang tetap menyerang kan, dengan beberapa statement-statement yang memang digiring untuk misalnya menilai Pak Jokowi. Mas Bowo tidak menjawab menilai, tapi dia bukan membelok kan ya, maksudnya menjawabnya dengan program-program dia saja. Kan. Kalau Mas Ganjar gimana nih menurut? Kalau menurut saya di debat terakhir kemarin itu ya Mas Ganjar yang lebih kelihatan tetap ofensif dan beberapa pertanyaan masih kenceng gitu dan menarik. Beberapa pancingannya atau juga beberapa program-program yang di-crosskan dengan Mas Bowo itu masih kelihatan originalnya 03 gitu. Iya, yang menarik mungkin pada saat perdebatan antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo yaitu terkait dengan program makan gratis. Soal stunting. Soal stunting, hubungannya dengan stunting gitu kan. Perdebatannya apakah makan gratis itu merupakan obat yang tepat dalam pencegahan stunting. Menurut argumennya dari Pak Ganjar kan bahwa ya stunting itu harus dilakukan pada saat ibunya sedang hamil dan segala macam ya. Pada saat harus diberikan gizi yang tepat dan segala macam baru itu dapat mencegah stunting gitu kan. Dan yang menarik Mas Bowo itu berkali-kali menyebut soal program dia makan gratis dan susu itu di beberapa kali, walaupun pertanyaannya tidak terlalu langsung ke situ, tapi dia jawab di beberapa tanya jawab itu dia pakai itu gitu. Benar-benar kayak jualan gitu loh. Karena itu bakal menjadi salah satu program unggulannya beliau ya. Betul. Bahwa ada makan gratis yang ditujukan kepada masyarakat miskin, khususnya golongan menengah bawah kan dia berkali-kali juga menekankan kalau misalnya rakyat miskin udah tidak ada pikiran lagi yang lain-lain kecuali makan gitu kan, kalau tidak akan mati gitu. Cuma masalahnya itu kan berapa kali disebutkan Mas Bowo, tapi baik Mas Anies maupun Mas Ganjar tidak menembak program itu secara langsung gitu kan. Jadi kan itu program itu bagus lah gitu untuk populis lah, program populis, memberi makan masyarakat, memberi susu, tapi soal anggaran, ini kan perlu angka yang gede banget. Nah itu dia, ya juga saya juga heran dengan Mas Ganjar dan Mas Anies ya. Kenapa beliau tidak melakukan penyerangan, padahal ini program unggulannya Pak Prabowo. Ini satu-satunya kesempatan dan forum terakhir ya, untuk melakukan penyerangan. Nggak usah nyerang, mempertanyakan ini duitnya dari mana gitu. Duitnya kan, dari segi anggarannya, ya bagus Mas Ganjar sudah mention dari segi efektivitasnya ya.
Tapi dari segi anggarannya juga saya rasa itu yang perlu diangkat tuh. Kayak misalnya kan Mas Ganjar ngomong, ini bukannya justru akan menghasilkan korupsi yang baru gitu. Tapi kan harusnya kan duitnya berapa sih sebenarnya? Kan itu angka besar dan itu perlu sebenarnya disebutkan. Dan sebenarnya kan program makan gratis dan juga pemberian susu ini kan bukan program baru banget gitu. Dulu zaman Pak Harto ketika masih Orde Baru kan juga melakukan itu, tapi ketika kemudian kita LOI dengan IMF kan bagian itu termasuk yang diminta untuk dihapus program itu. Terus kemudian di masa Pak Jokowi itu program itu masuk juga dalam RPJP RPJM untuk pemberian makanan, kemudian susu, tapi itu juga nggak jalan. Nah sebenarnya kan ini kayak turunan program dari Pak Jokowi ke sekarang ini. Tapi itu juga nggak dipertanyakan oleh kedua. Pak Jokowi kan di periode pertama keduanya kan kalau dari segi program kesejahteraan masyarakatnya kan lebih mengandalkan program kartu sehat, kartu pintar gitu ya. Jadi kayaknya memang itu belum menjadi program andalannya gitu. Jadi makanya saya tidak mengherankan itu tidak terlalu dipromosikan ya. Apalagi kan periode pertama sudah jelas-jelas prioritasnya adalah infrastruktur kan. Betul. Itulah hal yang menarik itu ibaratnya itu sebuah umpan yang sangat gurih gitu, tapi tidak diambil oleh dua pasangan calon. Gitu, sayangnya ya itu tadi kesempatan yang berharga mungkin bagi Mas Anies dan Mas Ganjar untuk mengkuliti, menilai, mengevaluasi ya kelayakan dari program tersebut, sayangnya tidak ditindaklanjuti. Nah kemudian juga ya itu tadi yang menarik juga ada beberapa usaha dari beberapa kandidat ya Mas untuk mencari simpati kelompok tertentu nih, kelompok profesi tertentu. Kalau saya lihat misalnya Pak Anies kan menyebutkan ada belasan juta ya kalau nggak salah guru yang tidak tersertifikasi. Artinya kalau tersertifikasi kan berarti mendapat tunjangan tambahan gitu kan. Kemudian juga dari segi Mas Ganjar kan dia juga mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu harusnya direvisi untuk mengakomodasi kepentingan buruh gitu. Karena dia punya target 17 juta lapangan kerja kan Mas. Mas Ganjar 17, kalau Mas Anies 15. Ini kan angka yang tidak sedikit. Tidak sedikit ya. Nah itu kan berarti dia mencoba mengapil kepada kaum buruh ya. Walaupun sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja kan juga PDIP juga setuju juga.